mulai dari yang koma dulu. Yang koma. Pada pasien koma, dia akan di bawah kesadaran dada. Boleh kalian berdiri kalau nggak kelihatan, tapi kalau duduk kelihatan lebih baik begitu. Biar semuanya kelihatan. Karena dia tidak sadar, karena dia bed rest, maka kasus apa saja yang mungkin terjadi? Dikubutis, satu. Dikubutis kita selesaikan melalui apa? Positioning. Miki, 4 jam. Oke, yang lain? Atrofi. Oke, atrofi nanti bisa kita lakukan aktivasi anti gravity muscle. Itu memang sangat sedikit, tetapi efeknya sangat bantu. Oke, atrofi. Terus kelemahan otot, ya nanti kita kuatkan sama atrofi otot satu tipe. Respirasinya apa terjadi? Penumpukan sputum. Dia kalau tidak dilakukan positioning atau rotasi atau tapping atau teman numpuk, akan terjadi radang di paru, nanti jadi bronchopneumonia. Oke, good. Apalagi? Next. Apa? Kaku ya, oke. Kaku joint stiffness tadi ya. Problem nih. Ini mungkin ya. Ini semua ya. Nah, untuk breathing pertama, kalau nanti kamu pakai stetoskop, sudah biasa pakai stetoskop ya, kamu bisa mendengarkan mana otot yang paru-paru yang mengembang. Ada yang paru-parunya ngembangnya nggak sama, ada juga. Boleh saya buka? Pak, tarik nafas, saya pengen lihat. Oke. Kalian boleh berdiri, lihat dekat. Sorry ya. Oke. Coba tarik nafas perut. Kamu pakai nafas perut. Teruskan. Oke. Good. Ada beberapa teknik untuk pengembangan paru. Paru itu kan ada upper, middle, sama basal. Oke. Apical, middle, sama basal. Atas, tengah, sama bawah. Kamu rasakan napasmu beratnya segini ya? Apa namanya? Sadam. Oke. Saya akan mencoba memfasilitasi dia dengan pola napas. Saya akan mencoba segmental breathing dulu ya. Tarik nafas. Tarik. Hembuskan. Tarik. Tarik. Satu, apical. Oke, saya baru simulasi apical berapa? 3 kali ya. Coba napas biasa Mas Adam. Apa yang dirasakan sekarang dengan tadi? Napasnya apakah lebih berat, lebih ringan, sama saja? Lebih ringan. Kenapa? Kita stimulasi paru-parunya untuk lebih ngembang. Kamu bayangin paru-paru itu kayak balon diisi air. Bisa bayangin? Begitu saya tekan Z, dilepas apa yang terjadi? Ngembang dia. Itu yang terjadi pada saya waktu saya kena COVID yang Delta dulu. Saya nggak bisa tarik nafas. Ini tuh nggak bisa. Begitu tarik nafas sedikit saja batuk muncul dan itu susah dikendalikan. Saya jalan 2 meter udah nggak kuat waktu itu. Saya sampai bingung. Ditanyain istri saya, gimana Pak? Saya nggak tahu. Sampai nggak bisa berpikir dengan jernih karena oksigennya mungkin sudah kurang saturasinya. Terus itu saya bilang begini, coba hembuskan nafasnya, coba hembuskan nafas, jauh habiskan. Sadam. Khawatir pingsan saya. Coba kamu hembuskan nafas, habiskan.
nggak usah tarik nafas ya. Kamu rasakan paru-parumu itu habis bis terus bukanya itu kamu rasakan ya. Hembuskan. Oke. Ya. Kamu rasa paru-parumu seperti ada yang nyendal itu apa ya? Menghentak gitu ya. Terus jadi lebih longgar, nariknya lebih enteng gitu. Ya. Jadi ini semacam simulasi. Kemudian itu kalau nafas ya, nanti ini ada apikal, ada middle-nya di sini. Kamu perhatikan pada saat dia habis nafasnya. Inspirasi. Ekspirasi. Pada maksimal ekspirasi kamu kasih tekanan sedikit. Hup. Oke. Ini adalah dalam rangka untuk fasilitasi breathing-nya. Hup. Oke ya, middle, anak lower di sini. Ya. Kalau pasien koma saya memfasilitasi parunya seperti itu. Yang kedua, tadi ini kan nggak sadar nih Pak. Relax ya, sedang relax ya. Pinjam tanganmu Tommy, pinjam tangan. Kamu cek ototnya Sadam sekarang relax. Oke? Iya. Saya ingin membuat otot anti gravity-nya aktif, walaupun kamu tenang saja ya, nggak usah ngapa-ngapain. Saya butuh handuk satu lagi. Handuk atau bantal atau apa enggak? Handuk agak ganjil. Relax ya. Kalau kita mau menjaga stiffness-nya salah satunya kan dulu pasif ya. Iya. Pasif nanti saat relax saja. Sadam kamu relax saja. Saya ingin membuat ototmu akan kamu kok dianggapnya kok. Oke, relax ya. Relax ya. Sadam relax ya. Sadam, apa yang kamu rasakan di quadriceps kananmu dibandingkan quadriceps yang kiri? Yang kanan lebih tegang. Padahal dia tidak menggerakkan apa-apa. Mana tadi Tom? Kamu cek ototnya Tom. Bedakan dengan yang kiri Tom. Ya beda. Dia otot anti gravity-nya kita stimulasi untuk aktif. Walaupun dia tidur. Paham ya maksudnya? Jadi ini peran fisioterapi di koma tadi yang nanya sobat tadi. Satu, apa yang kita lakukan pada pasien koma? Cegah semua itu terjadi, breathing dysfunction, joint pain, joint stiffness, fasciitis, masa atrofi, semua kita cegah. Kita hambat sebisa mungkin. Apakah berhasil? Belum tentu. Memang berat, kecuali fisioterapi nungguin 24 jam. Ya. Paham ya? Ini adalah salah satu bentuk dengan mengaktifkan otot-otot anti gravity-nya. Oke, sekarang saya ambil, relax, rasakan. Beda kan ototnya rasanya? Ini menjadi relax lagi. Boleh kamu cek Pak? Ya. Oke. Ini yang kita lakukan di ruang rawat inap. Pasien dengan di ruang rawat inap satu ya. Terus kemudian kalian melakukan pasif dalam rangka untuk menjaga ini mulai dari sendi yang paling bawah sampai ke atas ya. Bisa ya? Jangan ragu-ragu kamu kalau bisa mempasif orang. Ketemu kakinya orang 1000 begitu nanti kamu bisa merasakan. Ini kekuatan ototnya berapa walaupun dia tidur ya. Ini kekuatan ototnya berapa nanti akan ketemu. Feelingmu itu akan dapat. Walaupun kamu juga bisa tahu orang ini pura-pura pingsan atau pingsan beneran nanti dari situ bisa. Oke? Respon. Lumayan. Ini kebanyakan kalau ini suka ini terus dia naik. Nah, nantinya otot sininya tegang sih. Oke, sakit mas? Ya, namanya. Perhatikan juga handling. Kalau kita mau stimulasi, misalnya stimulasi juga. Kalian megangnya kan begini.
ini pasien bingung nih, saya itu mau diajak kemana atau ini. Kalau mau fleksi, ya ini stimulasi fleksi ada, tapi stimulasi ekstensinya juga ada di sini. Makanya kalau kamu belajar BNF, obat handlingnya biasanya pakai lumbrical, spesifik nih, enggak begini. Sama ini juga. Sadam, saya menginginkan namanya Sadam. Bedakan ya. Kamu relax saja. Kamu anggap seolah-olah seperti off, ototmu off kan saja, kayak orang koma itu off. Ini dengan saya memegang di sini. Enakan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya. Handling itu penting untuk pasif. Pasif sama ya. Kalau untuk sekedar pasif itu oke. Ya. Ini persendinya boleh satu-satu, tapi kalau saya kelamaan saya pegang di ujung sini, saya barengin saja. Oke, semua sendinya dapat sekali handling. Enak nggak Sadam? Enak. Istri saya seneng kayak gini kan? Gantian. Karena istri saya fisioterapi juga. Oke. Saya pasif ini. Oke. Nah, saya rasa semua sudah positioning. Ini tadi positioning untuk aktivasi, positioning untuk relaksasi ini ganjel pakai guling ya. Lebih nyaman. Ada guling satu lagi? Mantap. Bantal boleh. Yang tadi. Tadi mana? Tomik itu. Kasihan ya. Sedih banget. Maaf ya. Ini mestinya guling ya. Jadi ini juga informasinya juga enggak bagus nih. Nah, karena dia ada juga yang flashit, ada beberapa rumah sakit menyediakan stop. Sini biar tidak terlalu ke sana, dikasih stop begini. Ada papan gitu ya. Nah, betul. Tapi apakah itu dipakai seterusnya? Enggak. Jadi memang ada pembagian. Nanti kalau kalian mungkin di Fatmawati ya, di rumah sakit Fatmawati di salnya paraplegi, nanti akan ketemu yang model-model kayak begini. Oke, ini fase awal. Tinggal kita ngecek aja kalau atrofi ya biar aktif diapain ya, stimulasi. Kalau dia sudah mulai sadar ya kita, ya Pak, angkat Pak, misalnya gitu ya. Angkat jarinya Pak. Aktif. Oke. Nanti kamu udah belajar mengenai chain reaction belum? Reaksi berantai. Belum. Apa udah tapi kita nggak mau. Chain reaction reaksi berantai itu bagaimana kita melihat pola gerakan kita itu sebagai satu kesatuan. Nanti ada articular chain. Articular chain itu sendi. Kemudian ada muscular chain, ada neurochain, rantai saraf, rantai otot maupun rantai tulangnya. Jadi nanti kalau kalian belajar misalnya tadi pasiennya yang spalitis yang MI ya, ketika saya melangkahkan kaki kiri, maka pola locomotion muscle nerve-nya itu akan membuat lengan saya kanannya maju. Tuh ya. Kalau kaki kiri mundur, ini juga mundur. Terjadi pola seperti itu. Sampai di sini, pelan. Nah, kalau dia lumpuh sebelah kanan, agar dia melakukan gerakan fleksi sana, yang kamu stimulasi sebelah kanan apa? Kaki kiri disuruh Maju. Angkat kakinya. Saya kasih tahanan lagi. Angkat Mas, angkat kakinya. Angkat kakinya, lebih tinggi lagi. Ya, lebih angkat lagi. Terus lebih tinggi lagi. Rasakan lengan kananmu. Apa yang terjadi? Akan muncul tonus otot di sana.
tapi ini ada koneksitas di sini, maka yang lebih dulu, kalau kalian apapun kondisinya menurut saya, core stability mesti kamu kerjakan terlebih dahulu. Kalau dalam posisi berbaring ini, maka core stability bisa kita latih dengan diaphragmatic breathing. Ya, kita sama mau ini kan diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing. Bentar, ini saya ambil ya mas. Tadi segmental breathing sudah ya. Saya mau kasih sekarang diaphragmatic breathing. Siapapun kalian yang sekarang sakit pinggang, nanti setelah praktek diaphragmatic breathing rasain deh. Beda. Siapa yang sakit pinggang? Saya Pak. Ada ada sakit pinggang nggak? Enggak. Saya ini satu aja yang. Saya mau. Ayo silakan. Oh, sini. Para remaja jongkok. Remaja dong. Jangan gitu dong. Kita melakukan asesmen bareng-bareng. Tekuk kedua lututnya tuh. Tampan ya. Kamu perhatikan tadi inspeksi kamu lihat posturnya, kamu lihat kelainan napasnya, oke? Jadi ini tidak apa-apa begini ya, ini coba diangkat kedua kakinya. Apa yang terjadi di posturnya dia ya? Diangkat. Dua-duanya diangkat. Oke, stop. Oke, turun. Pada saat ngangkat terjadi gerakan seperti ini ya. Ya. Sekarang angkat lehernya, flexion. Tuh, ini juga terjadi. Oh iya. Oke. Kamu napas dada bisa? Napas panjang. Oke, ini napas dada. So. Sekarang napas perut. No. Pada saat tarik nafas, perutnya gembung. Pegang perutnya. Saya napas diafragmatik. Ekspirasi, inspirasi. Saya nggak mudah. Diafragmatik itu nggak mudah. Yang kayak ngapit. Kamu pada saat tarik napas, otot diafragmatik itu kan kayak bel gini. Kalau kamu melakukan inspirasi, dia akan menurun, menekan dia ke sana. Ototnya bergerak gini loh. Sehingga udaranya itu mendorong ke bawah sana, ke seluruh arah, baik ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Bisa bayangin? Ya. No. Bisa beda. Oke, jangan ditahan. Nah, good. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Good. Dadanya jangan ikut. No. Konsen di bawah. Fokus di sini ya. Kamu bayangkan kalau pada saat kamu inspirasi, bayangkan udaranya masuk ke hidung, ke tenggorokan, kemudian ke perut sana, masuk ke dalam sana. No, jangan tiga. Bukan mengeraskan perut ya, bukan ngencengin perut ya. Ya, good. Teruskan. Oke. Good. Ikutin tangan saya, arahin ke tangan saya, udaranya. Oke. Balik ke sini. Sini. No. Oke. Agak berat sini. Jadi otot diafragmatik itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama dia berfungsi sebagai respirator, yang satu adalah sebagai postural. Jadi kalau otot ini beraktif, otot diafragmatik ini aktif, maka dia akan mengaktifkan deep muscle-nya, mulai dari multifidus, rectus abdominis, tractus
oblik, internus, tractus abdominis itu menjadi aktif. Kalau dia aktif, core stability-nya akan ada yang menjaga. Sini. Good. Tenang ya sini. Udah usah. Tarik nafas. Good. Tenang, nggak usah kemulung. Saya guide dulu. Tarik nafas. Yes, good. Tarik nafas. Arahkan ke jari saya ya, anginnya. Good. Mulai dapat. Tarik nafas. Good. Sudah ketemu? Tarik nafas. Good. Tarik nafas. Good. Stop. Relax dulu. Saya cek. Memang benar-benar sudah tahu apa karena distimulasi. Good. Anginkan, dorong ke tangan saya. Sini. Sini. Good. Lagi, anginnya. Oke. Nah, yang sekarang tahan ya. Inspirasi. Hold it, tahan sebentar. Hembuskan. Good. Maaf ya. Lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan sebentar. Hembuskan. Punggungnya jadi nempel ya. Lagi. Hembuskan. Oke. Hold it, tahan punggungnya tetap segitu. Lagi. Tarik nafas. Pakai tangan saya. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan segini ya. Good. Rasakan punggungnya flat ya. Oke. Lagi. Turun, anginnya didorong ke bawah. Good. Lagi. Tahan sebentar, tahan segini. Coba kamu angkat kakinya. Tahan. Oke. Apa yang terjadi di punggungnya? Kamu rasanya apa? Ngangkatnya sekarang gimana rasanya? Lebih ringan dari tadi. Kenapa? Core stability, otot-otot core-nya sekarang ya bekerja, membantu menyangga dari vertebranya. Oke. Coba kamu perdalam lagi. Oke. Sekarang saya ingin baby dulu. Lagi 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kamu perhatikan bayi umur lagi, tarik nafas. Teruskan. Lagi. Good. Sudah mulai dapat nafasnya. Oke. Masih mudah posisi begini. Oke. Ini akan lebih mudah lagi. Dorong kaki tangan saya dulu. Oke, good. Tarik nafas. Tuh, lebih mudah lagi karena tak dijaga. Nah, segini ya. Tarik nafas. Teruskan. Lagi. Good. Punggungnya terasa lebih flat? Lebih flat, tahan segini ya. Good, tahan segini ya. Good. Kalau kamu pengen misalnya nanti kasus skoliosis dan lain sebagainya bisa nih. Coba tanganmu ke atas lagi. Kamu jaga ini tetap flat ya. Jaga ya. Good. Dorong anginnya ke sini. Hembuskan. Lagi. Oke, mulai ketemu nih. Jadi tubuhnya cukup cerdas untuk membaca ini. Oke, good. Stop, turun pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan. Tetap ini. Oke, stop. Lagi. Napas tarik. Sini. Good. Tarik nafas. Hold it, tahan. Coba angkat kakinya pelan. Good. Lebih smooth, lebih enteng. Sekarang lebih dalam lagi. Turun lagi. Oke. Stop, relax. Kamu rasakan pinggangmu yang tadi dengan yang sekarang apa bedanya?
Gitu ya. Oke, boleh duduk. Sementara untuk latihan yang lain ya, kan sudah ada ya, yang lain-lain. Saya lebih fokus di sini ya, karena memang ini yang kadang-kadang orang sederhana ya, tapi langsungnya pengennya latihannya ke sini latihannya. Sini. Rata-rata orang-orang pengen latihannya langsung ke sini. Tapi ini kalau enggak mesti atasnya yang disiapkan terlebih dahulu. Jadi kalau ibarat membangun rumah, pondasinya disiapkan dulu. Kalau kamu membuat latihan mobilitas tangan, mobilitas kaki, core-nya disiapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, terkait dengan saya kasih informasi ya terkait dengan chain reaction tadi, biar kalian mau ini yang jadi lebih mudah. Generasi yang struktural misalnya itu ketika seseorang agak maju stop, kamu pelvisnya mundur, terus ya backward, terus backward, terus backward, terus backward. Apa yang terjadi? Headnya menjadi forward. Sakit gak ini? Tambah mundur lagi. Berapa banyak pasien pos ini posisinya seperti ini? Kalian semua boleh dalam posisi itu, coba kalian backward. Bukan nunduk, jangan nunduk. Backward, ngurusin pelvisnya saja. Pelvisnya saja dimundurin, backward, backward. Ini chain reaction. Kalau orang terjadi backward, maka akan diikuti oleh kipotik. Toraknya akan menjadi kipotik, lehernya menjadi forward. Ini adalah chain reaction, reaksi yang memang begitu, sunatullahnya memang begitu. Maka kalau kamu dapat pasien backward, terus kamu orang sakitnya di sini, kalau di klinik biasanya apa? US, UKG, TEN gitu ya. Habis di US, UKG, TEN enak. Tapi kalau kamu tidak koreksi di sini, selesai. Bolak-balik, bentar datang ke fisioterapi, bentar fisioterapi. Jadi laris dong fisioterapi. Saya pasien saya, ibu tolong ini dikerjakan, kalau enggak ini nambah kerjaan saya bilang begitu. Oke, itu dari sisi chain reaction-nya. Coba kita lihat gerakannya. Coba kamu angkat tanganmu ke atas. Beratnya segitu ya, rasanya segitu ya. Oke. Lagi, sekali lagi. Oke, stop. Sekarang saya kembalikan reaksinya. Kamu angkat tangan. Begitu leluasannya. Oke, nanti kalau kamu dapat pasien yang pasien dengan kasus ini, kalau habis bed rest itu biasanya dia juga gini dia nanti. Maka jangan buru-buru dengan yang lain. Posturnya dibenerin dulu, digarap dulu. Oke, paham ya? Oke. Dari situ ada yang pertanyaan? Kita nanti praktek satu breathing exercise, kemudian diaphragmatic breathing itu saya pengen kalian benar-benar menguasai. Tidak mudah. Nanti saya di kelas ini ada lagi nggak? Enggak ya, udah dua ini ya, cuma dua ya. Udah Pak. RPSS gitu dong. Saya pengen memastikan kamu satu teknik di breathingnya itu udah benar, karena itu bisa nanti dibuat untuk kasus apa saja gitu. Tapi sekali lagi, kamu jangan papar monokomen gitu, enggak. Kamu tahu kalau orang breathing exercise, saya bernafas, apa yang terjadi? Mengaktifkan deep muscle-nya, mengaktifkan tractus abdominisnya, IOP, interoblique externusnya, oblique internusnya itu menjadi lebih aktif, multifidusnya itu menjadi lebih aktif. Dengan dia menjadi aktif, maka dia gerakan yang lain menjadi lebih luas. Kamu masih ingat mobility and stability teorinya? Kalau
menjadi satu sendi menjadi stabil, maka yang lain menjadi lebih mobile. Kalau kamu ingin membuat sini mobile, maka di sini membuat menjadi lebih stabil. Itulah kenapa kalau joget dangdut tangannya di sini, joget dangdut. Kenapa? Dengan begitu pelvisnya menjadi lebih leluasa, karena toraknya distabilkan. Itu sunatullahnya begitu. Jadi kalau kamu pengen nanti menggerakkan tangannya dengan baik, cek dulu postural di sininya. Posturnya masih off, kamu angkat Pak, kuat Pak. Kamu teriaknya lebih kenceng, pakai speaker lagi. Kuat Pak, biar beratan nanti dia. Oke, saya pengen lihat coba tanganmu seperti ini. Relax ya, lemas ya. Coba kekuatanmu menggenggam seberapa? Jangan lemas, pokoknya lemas, terus kamu menggenggam sekuat-kuatmu seberapa kekuatanmu? Segitu ya. Gitu ya. Coba kamu stabilkan wristmu, coba kamu genggam. Lebih kuat, lebih mobile, lebih selektif. Prinsipnya begitu. Di tubuh kita itu prinsipnya begitu. Saya ngajar di sini tak kasih clue-cluenya saja. Nanti kamu clinical reasoning-nya sama ininya kapan-kapan kalau ada ketemu bisa lewat Zoom boleh. Tapi kalau ini saya tips-tipsnya saja. Oke? Paham ya? Jadi kalau misalnya tadi pasiennya meningitis itu yang suka sering dibawaannya ya atrofi memang karena di bed rest lama. Makanya tadi saya minta latihan breathing exercise-nya, kemudian pasifnya, stimulasinya, positioning-nya itu penting untuk fase-fase awal. Untuk apa? Mencegah atrofi, mencegah kontraktur, mencegah dekubitus, dan yang paling penting respiratorinya harus dijaga. Jangan sampai mereka tidak bernapas. Kalau nggak bernapas berarti selesai. Itu ya? Ada lagi? Karakteristik yang lain di tumor spinal adalah tadi kamu harus paham mengenai miotom, dermatom, sklerotom itu ya, sama refleks. Itu kaitannya dengan spinal. Kalau kamu sudah paham itu, nanti merangkainya itu mudah gitu. Kok ini tadi saya bilang dia nggak kuat berdiri Pak, dicek ternyata quadricepsnya lemah. Nah, quadriceps itu akarnya dari mana sih miotom ini? Oh dari L34. Kemungkinan besar tumornya posisinya dari sana. Kok bisa? Oh iya karena rasa baalnya itu sampai sisi lateral gitu misalnya. Itu akarnya dari L4. Kalau sampai jari-jari sana, oh itu L45 misalnya. L45 berarti ini dorsal flexor ini, gitu. Jadi merangkainya itu begitu loh. Kalaupun nanti kalian ditugaskan di suatu daerah terpencil yang belum ada MRI, belum ada CT scan, dengan modal miotom, dermatom, sklerotom, dan refleks, kalian bisa menentukan ini masalahnya ada di vertebrat level berapa, segmen berapa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Ingin bertanya Pak, kalau misalkan tumornya itu di brain gitu? Kalau brain lain ya. Brain nanti tergantung dari, misalnya kalau saudaranya begini, kalau brain, dia hemisferium kanan apa kiri? Kalau kita nggak punya MRI, nggak punya scanning ya. Kalau hemisferium kiri, otak hemisferium kiri, dia ngurusi gerakan yang mana? Kanan. Oke. Nah di sebelah kanan. Nah sementara di hemisferium kiri kamu ingat di sana ada area Broca, dia ada pusat memori, sehingga pada orang-orang baik stroke maupun tumor maupun apapun, kalau dia hemisferium kiri kemungkinan akan diikuti gangguan lumpuh atau ini sebelah anggota gerak kanan, kemudian ada gangguan memori. Ini siapa namanya? Belum makan saya. Ya seperti itu. Oh, ya tadi gangguan fokus juga dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau hemisferium kanan dia ngurusi anggota gerak kiri, kecerdasannya, keininya juga ada di sana. Saudaranya begitu. Iya Pak, izin bertanya. Misal kayak entah ya pasien yang tadi yang udah di gejala yang kasus sudah jelasin, misal kayak dia ada gangguan kognitif persepsinya juga, balance juga, koordinasi segala macam. Nah itu kayak tahapan itu berarti lebih baik kayak perbaiki kognitif persepsinya dulu atau kayak tahapannya gimana?
Ya, ya. Kognitif itu penting. Jadi kalau memang bisa selesaikan kognitif. Tetapi jadi begini. Mana yang bisa kita lakukan? Memperbaiki otak untuk memperbaiki gerakan, atau gerakan yang nanti akan bisa memperbaiki otak? Coba. Gerakan. Otak gimana? Otaknya baik menjadi memperbaiki gerakan gitu ya. Iya. Pendekatan kita ada dua. Jadi kalau otak itu diperbaiki dengan apa? Stimulusnya dengan apa? Gerakan. Makanya kalau kalian belajar bobat nanti ya, atau Feldenkrais dunia mungkin sok ngajar Feldenkrais udah. Feldenkrais itu bagaimana membuat movement kita, aktivitas kita untuk memperbaiki. Jadi memang dua jalan. Nanti kalau misalnya dokter saraf mungkin memperbaiki otaknya dengan obat-obatan gitu ya. Tapi tidak juga obat-obatan otomatis gerakannya menjadi baik, tidak juga. Jadi dengan gerakan movement itu membuat stimulasi terhadap banyak latihan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Misalnya kayak Sydney tadi, latihan itu saya kemarin dapat pasien, dia pas main ke Jakarta, dia orang Palembang, jalannya begini, dia sakit. Perhatikan ya, ini begini, ini jam 10 ya, ini jam 6 ya, ini ya, dia begini, jalannya begini, lari bisa, dia pemain futsal, tapi pola jalannya seperti ini. Kira-kira kalau kamu melihat postur begini, apa yang mau kamu perbaiki dulu? Posturnya. Latihan hari pertama saya koreksi posturnya. Cuma latihan napas kayak Zidni tadi kurang lebih 30 menit ya. Begitu turun dia jalannya lebih. Dipanggil, Antar, coba sini. Kenapa? Karena brainnya itu tertanam di sana. Pola jalan yang baik, yang nyaman bagi dia saat itu, dia umur 13 tahun, umurnya 13 tahun. Dia merupakan pola ini berarti tidak-tidaknya kalau dia jalannya umur 1 tahun ya 12 tahun dia berpola seperti itu. Maka sama orang tuanya saya ingatkan, hari ini sudah bisa kita koreksi, besok pagi, jangankan besok pagi, nanti sore dia akan berpola dia seperti biasanya lagi. Tugas kita adalah mengingatkan dia. Nanti kalau kamu belajar chain reaction, kalau ini terjadi flat foot, maka akan terjadi rotasi dari tibia, maka akan terjadi juga rotasi pada pelvis. Ini otomatis tadi yang chain reaction itu begitu. Kalau kamu pengen belajar movement analisisnya good, pelajari chain reaction. Ya. Kalau karena saya memang ada janjian ya. Kalau kalian pengen belajar chain reaction, kapan nge-zoom bareng saya? Langsung nggak bisa pak. Langsung nggak bisa pak. Pengennya langsung. Kalau Zoom nggak masuk. Dari kesini kapan ya? Menyesuaikan apa aja pak? Malam nggak apa-apa. Bapaknya. Hari Senin malam itu rapat pengurus harian, Selasa sama sekretaris, Rabu dengan APB, Jumat bervide. Adanya Kamis sama Sabtu. Sabtu itu biasanya saya jadwalnya keluar kota. Kamis pak. Ini hari Kamis kan? Iya pak. Nah gini aja, nanti saya ngajar di semester 1 itu hari apa ya? Tanggal 29 kamu 29 Senin. masuk enggak? Seperti masuk. Tapi tadi tunggu konfirmasi dulu sih Pak. K3 mau muskulo. Ganjil muskulo sama.
setiap hari tani sama. Udah, ini praktek aja dulu, nanti setelah ini saya pamit, mohon maaf. Jadi gitu ya, untuk encephalitis kalau itu yang jelas yang kamu perlu lakukan adalah dari asesmen. Dan sekali lagi jangan, ini kan yang pola-pola ini, sorry, ini adalah angka-angka yang hasil dari pemeriksaan. Jadi tidak semuanya untuk ini semuanya dikerjakan, enggak, temuannya juga berbeda. Nanti pasien yang tadi yang pasien meningitis hanya separuh, ada yang kuadri, ada 4-4-nya kena, ada yang parah cuma separuh gitu. Jadi sangat tergantung kondisi masing-masing orang, walaupun sama-sama encephalitisnya, kondisinya akan berbeda. Itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Setelah ini saya berharap kalian berpraktek. Jadi sebagai motivasi adik-adik sekalian, tanganmu itu harus bisa bicara dengan tubuhnya pasien. Ya. Nanti kalau badan keras dunia ngajarin, nanti ada IF itu dalam treatmentnya itu enggak ngomong apa-apa, cuman tangan dan tubuhnya pasien yang kita melakukan komunikasi. Diminta dia tegak, dia minta duduk, dia minta lengannya ke depan, tapi nggak lepas baju, pakai semuanya. Oke, saya mohon maaf mungkin 2 jam sama kalian kurang, saya juga merasa kurang, tapi karena memang bagi waktunya saya agak keteteran. Pemahaman mengenai gender action kalau memang via Zoom mungkin lebih, karena nggak perlu wirawiri gitu ya, mungkin kalau memang ini boleh kita. Yang ini nanti saya kirim ke Sipen untuk tambahan informasi. Mungkin begitu. Baik, saya mohon maaf. Sekali lagi praktek ya, jangan enggak. Zidni, tugasmu adalah